Nah, kata kawan-kawan sebenarnya kami ada kemiripan. Kalau saya bilang samanya itu mungkin saya sangat berharap sama ilmunya gitu. Amin. Baik, demikian. Selanjutnya supaya lebih singkat waktu kita persilahkan saja kepada Al-Ustadz Hanan Al-Taki untuk memberikan tausiah kepada kita semua, memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, para duat, para penggerak dakwah yang insya Allah semua kita termasuk di antara rijal dan rahilah, orang-orang yang mengangkut beban umat dengan program-program dakwah. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semuanya, Amin. menguatkan punggung antum dalam mengangkut beban. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dari LTQ Tariq bin Ziyad, dan secara khusus untuk sahabat saya dan juga guru saya di sini ada Ustazah Fitriani. Beliau, kenapa saya bilang guru walaupun seleting, karena waktu sekolah dulu kita justru belajarnya sama beliau. Jadi banyak materi di dayah yang kita nggak ngerti, nanyanya ke beliau. Jadi beliau itu walaupun sebagai santri, tapi di dayah itu menjadi asistennya Ustazah. Jadi terkenal seantero santri Aceh Besar, Banda Aceh Timur, pokoknya Aceh. Masya Allah. Alhamdulillah malam ini setelah berapa tahun Ustazah? 22 tahun ya. Sejak lulus lah pokoknya 22 tahun. Tapi kayak gini ketahuan usianya ya. Sejak 22 tahun baru malam ini ketemu di Subul Salam, Masya Allah. Saya nggak tahu kalau beliau tinggal di Subul Salam karena saya juga pertama kali ke sini. Jadi kemarin pas dapat poster Ustazah Fitri bilang saya tinggal di Subul Salam. Oh, ya udah, kalau bisa silaturahim, saya pengen silaturahim sama aktivis-aktivis dakwah yang ada di Subul Salam. Tapi sebelumnya mohon maaf karena saya kan ngikut kepada arahan panitia. Tadi harusnya beres acara langsung ketemu, tapi karena diajak ke makam Syekh Hamzah Ansuri, jadi saya pikir itu dekat. Jadi oh iya aja, ternyata loh kok setengah jam nggak sampai gitu. Jadi sekarang baru datang banget, tadi harus maghrib. Mohon maaf keterlambatannya, dan setelah ini juga mohon maaf nggak banyak waktu kita untuk bisa diskusi karena ada agenda lagi sama Pak Wali, ditunggu untuk di Pendopo jam 8. Jadi kita ada waktu 30 menit insya Allah. Mohon maaf ya atas keterbatasannya, tapi senang bisa ketemu dengan para pejuang-pejuang di Subul Salam. Saya grogi ngomong di depan guru. Ustazah Fitri kalau yang salah nggak usah ngomong ya, diam-diam aja ya. Pertama adalah saya selalu merasa bahwa tugas dan amanah yang paling berharga, yang paling mulia dalam hidup itu adalah menjadi dai. Itu keren banget sih. Kenapa saya bilang keren? Karena peran dalam dakwah itu di sisi Allah memang sesuatu peran yang sangat istimewa. Bahkan sesuatu yang kecil, sesuatu yang hina, karena punya peran di dalam dakwah, dia menjadi sesuatu yang mulia dan menjadi sesuatu yang besar. Dan saya pengen kita tahu itu, dan kita pengen merefresh kembali semangat itu di dalam diri kita. Kita ambil contoh misalnya tentang peran semut di dalam dakwahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam surat An-Naml, bahkan surat itu dinamakan dengan surat semut, karena di dalam surat itu ada satu kisah semut yang sebetulnya nggak panjang-panjang banget dan nggak terlalu penting sebetulnya. Semua kita membaca surat itu dan tahu bahwa kisahnya sesederhana Nabi Sulaiman lagi dalam perjalanan dakwah, apakah itu militer ataupun itu lebih ke perjalanan ekspansi dakwah, Allahu a'lam. Dalam sebuah perjalanan dakwah, tiba-tiba Nabi Sulaiman melewati Wadin Namlah, sebuah lembah yang ada kampung semut di situ.
ya segede-gedenya kampung semut, segede apa sih gitu kan, kecil gitu kan. Tapi ketika Nabi Sulaiman hampir melintasi lembah semut, salah satu dari semut itu berkata kepada semut-semut yang lain, wahai semut-semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian tanpa mereka sadari. Kira-kira kurang lebih peran semut itu seperti itu kepada dakwah Nabi Sulaiman. Cuman membuka jalan yang ukurannya jalan itu nggak gede-gede amat. Beda kalau dibilang gajah, jerapah, singa, apa. Ini cuman semut. Artinya hewan yang kecil sekedar membuka jalan yang nggak terlalu lebar juga agar memudahkan Nabi Sulaiman dalam melintas untuk dakwah. Itu dihargai Allah luar biasanya sampai direkam di dalam ayat yang mulia. Bahkan surat itu dinamakan dengan nama Suratul Naml, surat semut. Ini bukti kalau peran dakwah itu istimewa di sisi Allah. Semut yang kecil bisa bernilai besar di sisi Allah kalau dia punya peran dakwah. Tapi sebaliknya, kalau kita baca surat kebalikan dari semut, kalau kita main sweet, yang menang siapa? Ya. Kebalikan dari semut? Gajah ya? Semut lawan gajah menang? Semut. Kebalikan dari semut, ada surat gajah, suratul fil, yang tidak terlalu panjang juga. Kalau kita renungkan, surat gajah ini bercerita bukan tentang kehebatan gajah, tapi justru Allah lagi bercerita tentang bagaimana Allah menghancurkan pasukan yang mengendarai gajah, bahkan banyak juga gajah-gajah yang menjadi korban ketika mereka justru ingin menghalang-halangi dakwah di jalan Allah. Ini artinya apa? Yang kecil di mata manusia, kalau dia punya peran dalam dakwah, maka dia bernilai besar di mata Allah. Sedangkan yang besar di mata manusia, kalau dia justru menghalangi dakwah atau tidak punya peran dalam dakwah, itu kecil, lebih kecil dari semut di mata Allah. Maka dari surat An-Naml dan surat Al-Fil, kita mendapatkan sebuah bukti. Ternyata peran dakwah itu adalah peran yang sangat istimewa. Sekecil apapun peran kita, cuman nyusun sendal, atau cuman mungkin di panitia itu bagian konsumsi, atau bagian juru parkir, bukan sesuatu yang benar-benar krusial. Kalau MC mungkin kan krusial ya, apalagi MC mirip dengan talentnya gitu kan. Itu agak krusial, soalnya kalau nggak ada MC nggak mulai-mulai acaranya, atau nggak selesai-selesai karena MC-nya lagi ke toilet misalnya. Udah kita tunggu aja sampai beres. Artinya krusial. Atau peran seorang LO yang menjemput tamu, jemput talent, itu juga krusial. Apalagi ketua panitia, ini cuma peran ngurusin parkir, ngurusin sendal, hal-hal yang sebetulnya banyak orang yang bisa melakukannya dan dia ngerasa kayak nggak penting-penting banget. Jangan lupa, semut lebih nggak penting daripada kita loh. Peran semut di dalam kisah Sulaiman lebih nggak penting daripada peran kita dalam dakwah hari ini. Berarti kalau semut aja begitu Allah muliakan, harusnya kita jauh lebih dimuliakan oleh Allah SWT. Ini satu contoh gimana peran dari sesuatu yang kecil bisa bernilai besar ketika dia punya hubungan dengan dakwah. Ada contoh lain yang lebih ekstrim, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Di mana-mana di seluruh dunia, terutama di Indonesia, kata anjing kan kata celaan ya. Jadi kalau dia manggil temennya anjing itu kan mencela ya. Kecuali anak-anak muda hari ini mungkin manggil anjing itu kayak, terutama di Bandung tuh orang manggil anjing tuh kayak manggil bro gitu. Dan bukan anjing, mereka manggilnya tuh anjing gitu ya. Jadi pakai iye gitu kan. Jadi kayak akrab banget gitu kalau udah anjing. Terus pakai kata goblok, itu tuh akrab banget tuh anak muda. Tapi secara normal kata anjing itu kata celaan. Dan dalam fikih kita, anjing itu adalah hewan yang najis dan haram. Haram dimakan, najis, kena liurnya, harus dibersihkan dengan 7 kali cara membersihkan. Intinya adalah ini hewan yang rendah, hewan yang najis, hewan yang nggak boleh dipelihara di dalam rumah kecuali dalam kondisi tertentu. Tapi ketika di dalam Al-Quran Allah menyebutnya dengan pujian-pujian. Ketika orang bilang yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Artinya ketika Allah lagi menceritakan tentang kisah pemuda yang hebat,
yaitu Ashabul Kahfi. Lalu orang-orang bertanya, kan ada duhum, berapa jumlah mereka? Ada yang mengatakan jumlah mereka itu salah. Jumlah mereka cuma 3 orang. Allah bilang, jangan lupa ya, yang keempat itu anjingnya. Terus ada lagi yang bilang jumlah mereka kayaknya 5 deh. Kata Allah, jangan lupa ya, yang keenamnya anjingnya. Ada lagi kelompok lain bilang kayaknya jumlah mereka 7 deh. Kata Allah, jangan lupa ya, yang ke-8 adalah anjingnya. Artinya apa? Allah nggak pengen kita ngelupain anjing itu. Berapapun jumlah dalam perdebatan sejarah, mau 3, mau 5, mau 7, intinya ada anjingnya. Seolah-olah Allah mengatakan jangan lupa anjing itu juga bagian dari mereka. Jangan lupa ada jasa anjing. Jangan lupa anjing itu istimewa. Sehingga berkali-kali Allah mengatakan wa kalbuhum dan seterusnya. Kira-kira pertanyaannya adalah seberapa istimewa si anjing ini sampai begitu dimuliakan Allah? Apa sih peran dia? Beberapa ayat sebelumnya kalau kita baca surat Al-Kahfi, perannya tuh sangat-sangat sederhana loh. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Dan anjingnya apa istilahnya teh? Meletakkan kakinya, kayak menjulurkan kakinya di hadapan mulut gua. Jadi peran anjing itu cuman duduk di mulut gua, jagain gua. Pertanyaannya sekarang, seberapa penting penjagaan anjing itu? Siapa sih yang dijaga? Ternyata yang dijaga itu bukan para nabi. Kalau anjing itu duduk di mulut gua, yang dijaga di dalamnya adalah para nabi, emang penting sih. Ini bukan para nabi. Terus siapa? Ulama? Ternyata bukan ulama juga. Terus siapa? Orang tua? Ternyata bukan orang tua juga. Terus siapa? Ibu-ibu, perempuan yang wajib dijaga dan dilindungi. Ternyata bukan perempuan juga. Bukan nabi, bukan ulama, bukan orang tua, bukan perempuan yang layak dijaga dan lindungi. Ternyata yang dijaga itu anak muda. 1 orang, nggak 1 orang, lebih dari 1. Artinya nggak penting-penting amat untuk dijaga sih sebetulnya. Yang lebih ekstrem lagi, ngapain si pemuda di dalam gua itu lagi pengajian? Nggak, lagi tidur, coba bayangin. Saking nggak pentingnya peran anjing. Yang dijaga bukan nabi, kalau nabi wajib menjadi pembela, kunu ansarullah dan seterusnya. Yang dijaga bukan orang tua, yang dijaga bukan perempuan, bukan ulama, bukan lagi pengajian, anak mudanya nggak sendiri juga. Ternyata udah ramean tidur. Ini saking Allah pengen nunjukin, lihat nih, anjing aja perannya nggak penting-penting banget. Udah cuman ngejagain, yang dijaga banyakan, yang banyakan itu anak muda, yang anak muda itu tidur. Tapi seenggak penting itulah peran anjing, tetap aja di sisi Allah dia mulia. Sehingga berkali-kali Allah mention, ketika orang bilang salah satu kata Allah rabi'uhum kalbuhum, khamsatun sadisuhum kalbuhum, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jadi Allah kayak ingin bikin kita tuh nggak lupa dengan sejarah bahwa ada anjing yang sangat berperan. Kira-kira sekarang pertanyaannya, secara normal lebih tinggi mana derajat anjing dengan manusia? Manusia. Ini udahlah hewan yang derajatnya rendah. Ditambah lagi perannya nggak penting. Kira-kira lebih penting mana peran anjing Ashabul Kahfi dengan peran kita dalam dakwah? Penting mana kira-kira? Penting kita lah. Karena kita melakukan sesuatu yang mungkin lebih bermanfaat dan lebih berdampak daripada anjing itu. Toh anjing itu nggak di mulut gua juga, Ashabul Kahfi nggak ngapa-ngapain juga, nggak ada yang mencelakai mereka, soalnya mereka tersembunyi. Dan mereka bukan orang-orang yang sepuh, mereka orang-orang yang sangat bugar, masih muda. Jadi nggak penting banget tuh urusannya tuh. Jadi kalau ada di antara kita peran dakwahnya cuman jagain masjid, cuman jagain gerbang, cuman jagain venue, cuman jagain sendal, cuman jagain kendaraan, itu semua jauh lebih penting daripada peran semut dan anjing tadi. Dan kita nyatanya lebih mulia daripada anjing dan lebih besar daripada semut. Berarti kalau semut dan anjing aja begitu Allah muliakan dengan perannya yang ada hubungannya dengan dakwah, harusnya kita yakin kita jauh lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan di awal, peran dakwah itu peran yang sangat istimewa, teman-teman. Kun da'iyan qabla an takun kulla syai'. Jadilah dai sebelum jadi apapun. Jadi ada orang yang ngerasa sukses ketika dia menjadi seorang dokter, keren. Ada yang merasa sukses ketika dia jadi seorang entrepreneur, pengusaha, keren. Ada yang ngerasa sukses lalu tasyakuran ketika dia jadi pejabat, oke. Tapi apakah ada rasa
kepuasan yang sama bahkan lebih ketika kita menjadi dan punya peran dalam dakwah? Atau kita menganggap dakwah ini adalah sebuah nasib yang nggak bisa kita hindari? Ya udahlah, daripada nggak ngapa-ngapain, ya udahlah, terpaksa saya udah terlanjur ada di sini, ya udahlah, mungkin inilah nasib saya. Apakah kita menerima peran ini sebagai sebuah kepasrahan atau menerima peran ini sebagai sebuah semangat, bangga dan bersyukur? Maka lihatlah, perhatikan juga ayat-ayat bagaimana Allah memuliakan dakwah dan orang-orang yang terlibat di dalam dakwah. Nggak ada manusia yang lebih mulia di antara manusia kecuali para anbiya. Dan para nabi itu tidak dimuliakan karena mereka keren, walaupun semua nabi keren, nggak ada nabi yang biasa. Kan nabi itu pilihan ya, pasti harus lebih daripada manusia biasa. Keren sih, good looking banget. Sebagian mereka kaya raya, sebagian mereka kuat secara fisik, tapi bukan itu alasan mereka dimuliakan Allah. Satu-satunya alasan mereka dimuliakan Allah, mereka punya peran, yaitu da'i. Mereka punya peran, yaitu pembawa risalah. Mereka punya peran, yaitu yang membawakan nubuat, berita-berita yang bermanfaat untuk manusia. Itulah yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan kisahnya Abdullah ibnu Mubarak ketika ngirim surat kepada Fudail bin Iyad ya, yang kemudian jadi nasyid. Kan Fudail bin Iyad ini disebut dengan Abidul Haramain, orang yang beribadah di dua Masjidil Haram. Beliau sangat dikenal di dua tanah haram, Mekah dan Madinah, menjadi ulama di sana, ngajar ilmu di sana, beribadah di sana dan seterusnya. Kebenaran kemarin saya 3 hari 4 hari yang lalu baru pulang dari umrah juga. Rasa ingin menambah amal soleh dengan ibadah di sana itu luar biasa emang. Bayang di Masjid Nabawi itu ibadahnya lebih baik daripada 1000 kali di tempat lain. Di Masjidil Haram 100.000 kali. Jadi kalau kita zikir Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, di luar dua tanah haram ini adalah udah memberatkan timbangan, udah langsung menjatuhkan cinta Allah pada kita. Kebayang kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram 1000 atau 100.000 kali lipat. Artinya ibadahnya Imamul Haramain ini atau Abidul Haramain ini, Fudail bin Iyad, luar biasa. Tahajudnya, zikirnya, duhanya, salat rawatibnya, salat mutlaknya, apalagi salat wajib. Pokoknya luar biasa aja ibadah di dua haramain. Ada sahabat beliau namanya Abdullah ibnu Mubarak, seorang, kalau bahasa ulama itu rajulun bitawazun, laki-laki yang ideal, bukan sempurna, ideal. Jadi semuanya ada di beliau. Pengusaha beliau juga, dai beliau juga, mujahid beliau juga, ulama beliau juga. Ibnu Mubarak ini terkenal dengan dakwahnya yang kemana-mana keliling. Jadi di mana ada perjuangan dakwah, beliau ada di sana, termasuk jihad. Suatu hari Ibnu Mubarak mengirim surat kepada Fudail yang isinya adalah, ya Abidul Haramain, lau absartana la alimta annaka bil ibadati tal'ab. Wahai orang yang beribadah di dua Masjidil Haram, kalau kamu melihat kami, kamu akan merasa bahwa ibadahmu selama ini cuma main-main. Coba bayangkan bedanya dakwah dengan ibadah. Kalau kamu melihat dakwah kami, bahwa kami itu, kalau kamu menghabiskan malam dengan menangis, air mata membasahi pipi kamu, kami menghabiskan siang dan malam dengan debu dan keringat. Kalau kamu beribadah dengan nyaman kepada Rabbmu, kami menghabiskan siang dan malam kami dengan perjuangan dan mengorbankan jiwa dan raga kami di jalan Allah. Kalau kamu lihat kami, kamu akan sadar ibadahmu cuman main-main. Mendengar surat, membaca surat dari Ibnu Mubarak, Fudail bin Iyad menangis, kemudian dia tinggalkan tanah haram, dia berangkat untuk berdakwah dan berjihad di jalan Allah. Artinya apa? Sebegitu tinggi dan mulianya dakwah dibandingkan dengan ibadah. Sehingga ada ungkapan dari ulama, bedanya seorang yang berdakwah di jalan Allah dengan ahli ibadah itu seperti bedanya Rasulullah dengan umatnya yang paling rendah. Jauh sekali bedanya. Makanya teman-teman sekalian, ikhwah sekalian, berbahagialah kalau kita ada di sini, ada di dalam sebuah gerakan dakwah, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari orang-orang seperti orang-orang sebelum kita. Itu yang poin pertama. Malam ini cuma 2 aja. Yang kedua adalah dakwah itu sendiri. Jadi yang pertama itu adalah what ataupun why, maka yang kedua how. Sederhananya, saya sering diskusi dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi, dan para ustadz-ustadz lain.
Dulu ketika Ustaz Abdul Somad belum kenal saya, beliau berpikir dakwah Ustaz Hanan itu tentang jomblo. Ustaz Hanan itu yang namanya dakwahnya ceramah tentang jomblo. Sampai akhirnya kita diskusi di Batam, waktu itu ada saya, Ustaz Felix, Ustaz Umar Mita, Ustaz Abdul Somad, dan beberapa Ustaz. Kita sama-sama sharing tentang dakwah masing-masing. Ustaz Abdul Somad keliling, Masya Allah. Ustaz Felix juga dengan caranya, kemudian Ustaz Umar Mita dengan caranya. Lalu giliran saya sharing tentang dakwah saya, bahwa dakwah saya itu ada kurikulumnya, bahkan ada periodisasinya. Kita punya 5 periode dakwah, dan tahun 2021 ini kita baru masuk ke periode kedua dari 5 periode itu. Ada kurikulumnya, ada visinya, ada programnya, dan seterusnya. Akhirnya mereka paham bahwa ternyata dakwah saya itu bukan ceramah tentang jomblo. Itu hanya salah satu instrumen kecil dari gambaran dakwah yang sangat besar sebetulnya. Maka setelah itu mereka banyak diskusi. Ustaz Usama sering japri, Ustaz ini gimana, ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya kita menyimpulkan bahwa dakwah, definisi dakwah buat saya bukan sekedar sesederhana bahasa mengajak orang kepada kebaikan. Ini perlu kita coba upgrade lagi, atau kita coba perluas lagi jangkauan definisi dakwah ini, supaya kita nggak berpuas diri dengan sebuah capaian kecil atau achievement kita. Dalam definisi saya, dakwah itu adalah memprogram perubahan. Itulah dakwah. Memprogram perubahan. 2 kata ini saya pakai. Yang pertama adalah kalimat memprogram, karena nggak boleh sporadis, dia harus terprogram, harus metodik banget. Yang kedua adalah perubahan. Harus ada sebuah perubahan yang konkret yang terjadi. Nggak bisa kita hanya mengisi ruang atau melakukan sesuatu yang sudah dilakukan banyak orang. Kita harus melihat perubahan apa yang perlu kita bikin dalam sebuah masyarakat. Itulah dakwah. Jadi ketika kita mau menjadi seorang dai, berarti kita sedang mau menjadi seorang change maker. Kita harus membuat sebuah perubahan. Makanya ada dalam ilmu sosial itu istilah transitional initiator. Jadi ada inisiatif mentransisikan sesuatu. Kalau dalam bahasa dakwah lama itu disebut dengan tajdid, pembaharuan. Kalau dalam ilmu sosial, transitional initiator. Harus ada inisiatif mentransisikan sesuatu kepada yang lebih baik. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana lagi adalah change. Ada perubahan, ada pergantian, shifting. Makanya kenapa pemuda hijrah itu kita kasih nama shift, karena dia berpindah. Kalau di komputer itu ada shift, berarti dia geser, pindah, hijrah. Harus ada itu. Itulah yang disebut dengan dakwah. Sehingga kalau misalnya kita mau terjun ke dunia dakwah, sebelum kita melakukan program dakwah, harusnya kita udah tahu dulu apa kondisi dakwah sebelum program ini berjalan. Biar ada indikator yang bisa mengukur bahwa dakwah kita efektif atau enggak. Baru setelah itu kita bisa bikin program, bikin timeline, milestone-nya apa aja, dan seterusnya. Tapi kita harus tahu dulu kondisi real saat ini apa, dan kita mau merubahnya kemana. Sehingga saya mendefinisikan dakwah adalah memprogram perubahan. Maka seorang dai, bahasa lainnya adalah seorang social engineer. Seorang dai itu adalah seorang social engineer. Dia insinyur yang merubah sosial, yang menata sosial, sehingga dia bisa melakukan sebuah perubahan yang konkret di masyarakat. Social engineer banget tuh. Maka kita coba, selain belajar buku fikih, belajar buku tentang teori dakwah, belajar juga buku-buku pelengkap dari teori dakwah itu sendiri, termasuk ilmu sosial, ilmu tentang komunikasi. Saya sedih ya, dan agak-agak protes ya ketika banyak orang yang pakai hadis ini, baligh anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Kalimat baligh atau tabligh mereka terjemahkan dengan terjemahan yang sederhana. Padahal dalam ilmu komunikasi, sebuah informasi itu ada 2 level. Setidaknya ya, ada 2 level. Ada level yang namanya accessibility. Informasi itu sampai. Ya. Ada lagi level di atasnya, acceptability. Jadi informasi itu diterima. Orang dakwah hari ini banyak yang menggunakan hadis tadi, baligh anni walau ayah. Akhirnya mereka ngerasa bahwa yang penting udah sampai. Padahal Nabi di Haji Wada mengklarifikasi dengan bertanya, memastikan dengan bertanya, make sure dengan bertanya, ala hal balagtu, ala hal balagtu, ala hal balagtu. Berkali-kali Nabi memastikan bahwa ini bukan cuma sampai. Kalian ngerti nggak?
Dan kalian udah berkenan belum dengan itu? Berarti dalam komunikasi, dalam teknik komunikasi dakwah Nabi, yang dipakai bukan cuma accessibility, tapi juga acceptability, sampai diterima. Bukan hanya sampai, tapi diterima. Nah pertanyaannya sekarang, apakah narasi dakwah kita, program dakwah kita, gagasan dakwah kita, udah diterima belum sama segmentasi dakwah kita? Kalau sampai iya, sama kayak kita main sosial media. Hari ini banyak banget dai-dai, bahkan organisasi dakwah yang main sosial media, tapi nggak paham tentang bagaimana mereka menggunakan sosial media. Saya kadang sedih. Karena kita main sosial media kan, terutama yang usia saya nih ya, usia 35 ke atas tuh, kita kan termasuk orang yang imigran teknologi ya. Yang dulu pernah ngalamin masa nggak ada handphone, nggak ada gadget, sekarang tiba-tiba ada gadget. Artinya kadang-kadang ada sifat kagoknya dengan teknologi. Beda sama anak-anak milenial sekarang yang memang udah native banget mereka. Sehingga kadang-kadang orang-orang seusia kita 30-35 tahun ke atas bermain sosial media itu asik sendiri dan menggunakan penilaian subjektivitas mereka. Tidak objektif. Mereka nggak pernah berani jujur menilai dakwah mereka itu dari angle segmentasi dakwah. Mereka selalu menilai dakwah mereka dari penilaian mereka sendiri, dan itu terjadi merata. Bagusnya dakwah kita, kata siapa? Kata kita. Sehingga kita nggak pernah berpikir apakah ini acceptable atau enggak gitu. Ini diterima nggak sama mereka? Kalau sampai iya gitu, konten-konten kita sampai, tapi di klik ulang nggak atau di like nggak? Kalau dalam bahasa sosial media kan dia udah jelas tuh indikatornya, di like, di repost, sehingga muncul engagement. Kita nggak pernah mempelajari itu dengan serius. Yang penting kita udah posting aja. Kadang-kadang yang diposting juga sebetulnya itu hanya like di story, nggak like di reel. Atau yang kita posting itu sebetulnya tuh caranya IG, bukan caranya TikTok. Karena dua-duanya ini punya style yang berbeda. Nggak boleh konten IG ditaruh di TikTok, nggak akan masuk. Karena caranya, stylenya berbeda. Taste-nya juga berbeda. Behavior penggunanya juga berbeda. Nah artinya dalam dakwah, sebagai social engineer, sebagai seorang da'i, kadang kita perlu memperhatikan apakah dakwah kita ini sampai dan diterima oleh orang yang kita dakwahi, bukan sekedar sampai doang. Maka saya mengajak teman-teman da'i, ketika kita mau membuat program dakwah, cobalah agak ekstrim keluar dari mainstream bahwa dakwah itu adalah taklim. Maaf ya kalau saya agak-agak ekstrim, karena saya ngerasa bahwa kita ada di zaman maklamah. Maklamah itu kebanyakan narasi. Saya dapat istilah ini dari Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Beliau mengatakan kita sekarang ada di zaman maklamah. Apa itu maklamah? Era narasi. Semua orang ngomong, semua orang ceramah, semua orang menyampaikan teori. Tapi kita kurang memprogram, tanzimnya kurang sekali. Apalagi visi, apalagi sustain yang berkelanjutan, bisa diestafetkan, itu kurang. Justru yang melakukan itu saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Sehingga apa yang terjadi di Subul Salam hari ini, dengan mulai ada sedikit apa ya istilah yang tepat ya, bukan gesekan ya. Mungkin muncul semacam kompetisi antara kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Bedanya apa? Kita pakai narasi, bikin taklim, bikin tabligh akbar, bikin ceramah. Sementara mereka itu silent change. Mereka tuh melakukan perubahan itu secara senyap, tetapi tiba-tiba kerasa loh kok jadi gini, kok lahan-lahan kita banyak yang sudah dikuasai oleh orang lain. Kenapa sekarang dalam satu keluarga itu udah ada beda ideologi, kenapa pemakamannya udah nyapur sekarang dan seterusnya. Itu baru muncul belakangan, baru kita sadari saking silentnya change action mereka. Sementara kita dengan lantang, dengan luar biasa takbir, tapi kurang efektif. Kenapa? Karena mindset kita tentang dakwah itu adalah ceramah dan taklim. Saya udah sekitar 7 tahun, 8 tahun lah meninggalkan mindset itu, mencoba untuk memahami bahwa yang namanya dakwah itu adalah memprogram. Ceramah saya itu saya jarang mau ngambil jadwal ceramah. Bahkan di Bandung kalau teman-teman tahu, saya udah 5 tahun gak khutbah Jumat loh. Kok ada ustadz gak khutbah Jumat? Karena saya ngerasa khutbah Jumat itu banyak yang bisa. Saya lagi mikir hari Jumat itu selain khutbah ada program apa aja sih? Harusnya ada jadi market day hari Jumat itu.
kumpulin organisasi pesantren seperti yang tadi saya sampaikan di acara tabligh akbar, bahwa pesantren-pesantren itu harusnya jadi ekosistem programming. Jadi bukan hanya sekedar ceramah. Jadi di hari Jumat buat saya adalah hari fatherhood. Hari saya ngajak anak saya Yahya untuk dengerin khutbah, saya ajak dia untuk datang ke masjid lebih awal. Kalau di sekolah berarti saya temenin dia ke masjid bareng dengan anak-anak sekolah lain. Itu hari ayah buat saya, sehingga saya nggak khutbah Jumat di hari Jumat. Jadwal ceramah sedikit, karena saya ngerasa konten saya udah bisa saya share di sosial media. Terus sibuknya Ustadz sehari-hari apa sih? Sibuknya sehari-hari saya itu adalah meeting, dari satu meeting ke meeting yang lain. Dari satu kegiatan programming ke kegiatan programming yang lain. Akhirnya lahirlah dakwah dengan metodologi tren. 7 tahun yang lalu, tren hijrah. Masih di seluruh Indonesia. Kenapa Ustaz nggak bikin cabang? Itu metodik tuh. Saya nggak bikin cabang itu metodik, bukan karena nggak mampu, enggak. Banyak yang menawarkan, Ustaz, kami cabang pemuda hijrah. Mana misalnya? Saya bilang, saya nggak punya cabang. Kenapa? Secara metodologi dakwah yang saya pahami, justru kalau mau menggunakan strategi ini, dia nggak boleh punya cabang. Kenapa nggak boleh punya cabang? Biar vehicle-nya itu banyak, mesin dakwah itu banyak. Jadi basis sosial itu besar, lebih kuat karena dia banyak, nggak cuma satu. Kalau begitu satu bermasalah, kena semua. Maka dalam pemahaman yang saya pahami, saya baca bukunya Che Guevara, bukunya Mao Zedong, bukunya Jenderal Ahmad Nasution tentang strategi gerilya. Ternyata salah satu metodenya adalah jadikan gagasan itu milik publik, bukan milik organisasi. Hijrah nggak boleh menjadi milik pemuda hijrah, harus menjadi milik publik. Akhirnya semua orang bikin organisasi hijrah masing-masing. Ada yang namanya pemuda hijrah apa, di seluruh Indonesia. Itu hasil dakwah programming, teman-teman. Jadi emang kalau mau dakwah yang kayak gini nggak akan mudah, dan nggak senyaman dakwah ceramah atau ngajar. Apalagi penceramah kan enak banget ya, datang dijemput, kemudian disediakan tempat yang nyaman, disambut, dikasih makanan terbaik, pulang-pulang dikasih uang jajan dan seterusnya. Nih maaf ya agak terbuka, emang kayak gitu nyatanya. Nggak ada beban apa-apa setelah itu. Saya nggak kenal dengan orang-orang yang saya ceramahin bahkan. Tapi dakwah programming nggak kayak gitu, jauh lebih rumit. Dan apa yang sedang dilakukan beberapa teman-teman dakwah programming itu luar biasa. Makanya kalau mau berdakwah, coba keluarkan dulu mindset mainstream kita. Dakwah itu taklim, dakwah itu tabligh akbar, dakwah itu ceramah, dakwah itu narasi. Skip dulu. Sekarang kita pengen dakwah itu adalah programming. Jadilah social engineer. Jadilah seorang insinyur yang merubah sosial ataupun masyarakat. Mudah-mudahan dengan kita serius memprogram, serius memikirkan tentang hal-hal yang berdampak konkret kepada masyarakat, dakwah kita di seluruh Indonesia ini bisa membuahkan hasil yang signifikan, insya Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan, 2 poin aja. Yang pertama, yuk kita jadi dai dan bangga sebagai dai. Yang kedua, yuk kita memprogram dakwah. Kalau bisa programnya itu yang sustain, yang berkelanjutan, yang bisa diestafetkan, bukan hanya di zaman kita doang. Dan programnya konkret, ambil isu-isu yang lagi urgent di tengah masyarakat, selain isu tentang masalah fikih, walaupun itu juga penting, tapi ambil juga isu-isu yang lain, sehingga akhirnya orang mengenal syariat Islam bukan sebagai ceramah, tapi mereka mengenal syariat Islam sebagai solusi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hari ini masalah utama di Subul Salam kalau nggak salah adalah, salah satunya adalah munculnya banyak simpan pinjam yang menjebak. Simpan pinjam yang menjebak. Ada nggak solusi dari dakwah? Kalau anak muda ya secara umum masalahnya sama di mana-mana, masalah pengangguran, masalah, saya nggak tahu kalau narkoba di sini, insya Allah nggak ada. Mungkin bukan narkoba, lebih ke game. Game itu masalah anak muda di mana-mana selain pacaran. Walaupun nggak selalu game itu berarti negatif ya, karena ada game yang bisa menjadi bridging mereka untuk menjadi seorang programmer juga dan seterusnya. Tapi rata-rata games itu kalau di Aceh besar, saya ngeliat game itu benar-benar udah jadi masalah. Saya pernah nongkrong di sebuah warung kopi, itu anak-anak mudanya tuh nge-game sambil ngumpat. Keluar semua kebun binatang tuh keluar sambil nge-game. Bahasa Acehnya macam-macam ya, bahasa Aceh yang kasar gitu ya. Pokoknya nggak bisa diungkapin deh, bahaya banget gitu. Saya mendengar tuh sampai kaget-kaget, astagfirullah. Dulu anak muda seusia itu, sorenya ada di lapangan bola, ada di lapangan voli. Mereka bersosial. Sekarang ada di warung, cuman segelas kopi dari pagi sampai sore nggak habis-habis, nge-game, kuotanya luar biasa. Itu masalah.
Bisa nggak dakwah memberikan solusi tentang itu yang konkret? Mudah-mudahan dari teman-teman di LTQ Tariq bin Ziyad ini muncul banyak ide-ide gagasan-gagasan yang inspiratif. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.